Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Jalan Semangga, Merauke digegerkan dengan penemuan jasad di pinggir jalan. Protes penutupan perusahaan tambang nikel, warga adat KW usir wisatawan di Pulau Wayak. Pimpinan KKB Egyanus Kogoya jual ganja untuk membeli senjata. Pimpinan Organisasi Papua Merdeka Wilayah Papua Pegunungan, Egyanus Kogoya, terungkap menanam dan menjual ganja untuk membeli senjata. Terungkapnya penjualan ganja itu setelah polisi menyita sebuah ponsel milik keponakan Egyanus Kogoya dalam kontak tembak pekan lalu. Dari hasil pemeriksaan ponsel milik keponakan Egyanus, ditemukan foto dan video Egyanus di ladang ganja yang terletak di distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo. Ladang tersebut diduga kuat menjadi sumber pendanaan pembelian senjata oleh kelompoknya. Itu ditemukan dokumentasi foto dan video Egyanus di kebun ganja miliknya di distrik Kurima, Yahukimo. Kebun ganja tersebut diduga dikelola kelompok KKB Egyanus Kogoya dan hasilnya digunakan untuk mendanai KKB seperti pembelian senjata api ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa Egyanus Kogoya selain sebagai KKB, dia juga melakukan perbuatan pidana, menanam, menjual, dan memakai narkoba jenis ganja. Saat ini, patroli terus ditingkatkan untuk menekan pergerakan KKB dan mencegah peredaran narkotika di wilayah Papua. Polisi juga menemukan barang bukti berupa ganja seberat 216,59 gram saat mengevakuasi jenazah keponakan Egyanus Kogoya. Hingga saat ini, polisi dan tentara masih mencari pimpinan KKB Egyanus Kogoya. Mereka diduga telah melarikan diri ke wilayah Nduga. Polisi juga mencari ladang ganja untuk memutus suplai pendanaan dan senjata ke KKB. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Situasi di Kota Wamena di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan saat ini kembali normal pasca kontak tembak antara aparat gabungan dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Pugima, distrik Walelagama. Kontak tembak antara anggota KKB dengan aparat keamanan menyebabkan situasi di distrik Pugima mencekam. Masyarakat tidak berani keluar rumah karena khawatir nyawa mereka terancam. Meski warga sudah kembali beraktivitas seperti biasa, tim gabungan tetap berjaga-jaga di sejumlah lokasi untuk mengantisipasi keamanan. Aparat juga berpatroli di sejumlah ruas jalan untuk membatasi ruang gerak KKB dan dipastikan tidak ada penggeledahan rumah warga. Dengan perkembangan situasi di wilayah Jayawijaya, Kota Wamena sampai saat ini masih terkendali, roda pemerintahan masih berjalan lancar dan aman, aktivitas masyarakat juga berjalan lancar, aktivitas di pasar, di masyarakat, anak-anak sekolah berjalan seperti biasa. Sampai dengan saat ini situasi masih aman, terkendali. Patroli dilaksanakan oleh Polres Jayawijaya beserta dengan rekan-rekan dari TNI dan Satgas Damai Kartens yang ada di Wamena tetap melakukan patroli baik siang maupun malam. Polisi mengimbau warga tetap beraktivitas seperti biasa dan melapor ke polsek terdekat jika menemukan hal mencurigakan. Arthur melaporkan dari Jayawijaya, Papua Pegunungan. Sebanyak 160 narapidana di lapas kelas 2B Merauke, Papua Selatan terpaksa dipindahkan ke aula setelah bangunan blok tahanan 2 lantai nyaris roboh akibat mengalami keretakan dan pergerakan struktur bangunan.
Kondisi bangunan yang mulai rapuh pertama kali dilaporkan oleh salah satu narapidana. Ia menyampaikan bahwa saat penghuni lantai 2 padat, lantai bangunan terasa bergoyang. Pihak lapas kemudian memutuskan untuk memindahkan seluruh napi dari bangunan tersebut sebagai langkah antisipasi. Tidak layak begitu. Dan kami ketok-ketok begini, rupanya temboknya itu rapuh gitu. Jadi ini sangat mengkhawatirkan. Kemudian kami temukan juga di lantai 1 di atas itu yang dak, itu beberapa tempat yang di atasnya ada besinya ini jatuh. Tapi tidak besar gitu ya, tidak besar. Hanya sedikit saja, cuma warga binaan yang di bawah ini takut barangkali kejatuhan begitu, dan takut barangkali dia ada serpihan yang besar menimpa mereka gitu. Kemudian retakan-retakan pada tembok. Kalapas menambahkan kapasitas penghuni kini sudah jauh melampaui daya tampung. Lapas yang seharusnya menampung 300 orang kini dihuni lebih dari 500 napi dan tahanan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.